pagi, Shalom Aleichem Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Senang boleh berjumpa lagi bersama-sama di pagi ini melalui renungan Kalimbo Boba Jemaat Lanraki Beringkanaya edisi Jumat 13 November 2020. Bacaan kita sebentar dari Wahyu pasal 16 ayat 21. Namun sebelumnya itu mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Engkau sungguh kami puji dan muliakan dalam kehidupan kami. Karena kami percaya dan meyakini bahwa hanya anugerah Tuhan sajalah, maka kami ada dan menikmati hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami sekalian. Kami memulai aktivitas kami hari ini, namun kami rindu disapa oleh firman kebenaran-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan buka akal pikiran kami sehingga firman-Mu kami boleh pahami dan maknai. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Wahyu pasal 16 ayat 21, firman Tuhan berbunyi demikian. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah bacaan kita. Kitalah yang disebut sebagai orang yang berbahagia ketika kita sungguh menghayati akan firman Tuhan. Tema kita pada pagi ini yaitu Babel yang kehilangan jejak. Nah, sidang jemaat, dalam kitab Wahyu, cawan dan murka memiliki dua makna. Di satu sisi, cawan dan murka menandakan hukuman Allah. Di sisi lain, cawan dan murka mencerminkan kondisi kemarahan Allah. Nah, kemarahan Allah terhadap kebejatan perilaku dan kedegilan hati manusia membuat kesabarannya hilang. Untuk memuaskan rasa keadilannya, Allah mengirim bencana mengerikan secara beruntun. Nah, intensitas penghukuman Allah dalam setiap cawan semakin meninggi kadarnya, mulai dari bisul, kekeringan air laut dan sungai-sungai tercemar, polusi udara, gelap gulita, kekeringan sampai gempa bumi yang dahsyat. Hal itu dapat kita lihat dalam Wahyu pasal 16 ayat 2 sampai 18. 7 malapetaka ini memiliki sedikit kemiripan antara 10 tulah di Mesir dalam Keluaran 7 ayat 20 sampai 25 dan suara 7 sangkakala dalam Wahyu 8 sampai 11. Yang berbeda hanyalah cakupan wilayah dan daya rusaknya. Nah, malapetaka di Keluaran 7 ayat 20 sampai 25 dan Wahyu 8 sampai 11 itu bersifat terbatas dalam lingkup tertentu. Lain halnya dengan kehancuran di Wahyu 15 ayat 5 sampai 16 ayat 21. Memiliki daya rusak yang menyeluruh. Nah, contohnya semua pulau dan gunung hilang, dan di Wahyu 16 ayat 21 dicatat bongkahan besar hujan es seperti meteor yang menghantam bumi. Tidak ada orang berdosa yang dapat lolos dalam penghakiman Allah. Nah, inilah gambaran kejatuhan Babel, sebuah kota yang kehilangan jejak karena kebejatan perilaku dan kedegilan penduduknya. Babel dalam Wahyu ini menunjuk pada kota Roma yang ketika itu menjadi kota yang besar dan menguasai sistem perdagangan, politik, dan kebudayaan, tetapi penduduknya suka menyembah berhala. Yang menarik di sini Bapak Ibu adalah kebebalan pikiran dan hati manusia. Seperti murka Allah yang dituangkan ke dunia tidak membuat mereka bertobat. Kegelapan hati mereka semakin menjadi-jadi sampai mereka memaki, menghujat, dan mengutuki Allah. Nah, peristiwa ini sama seperti yang terjadi pada diri Firaun, di mana Allah mengeraskan hati Firaun dengan tujuan membinasakannya. Demikian juga dengan manusia akhir zaman, di mana Allah mengeraskan hati yang gelap menjadi lebih pekat, sehingga orang-orang yang durhaka, orang dilenyapkan, sementara orang-orang kudus akan tetap hidup dan diperhitungkan oleh Allah. Dengan hancurnya bumi dan langit yang lama, maka
baru, ada harapan munculnya bumi dan langit baru. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Allah itu panjang sabar, namun bukan berarti kesabaran Allah tidak punya batas. Selama masih ada kesempatan, marilah kita memperbaharui diri dan hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa kami di dalam surga, untuk kasih sayang-Mu yang nyata bagi kami. Pada kesempatan ini ada waktu yang kami gunakan untuk menghayati firman-Mu. Terima kasih bahwa Engkau boleh memberkati kami dan memungkinkan kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, dan biarlah ya Tuhan kami semakin diperlengkapi untuk menjadi bekal kami menjalani hidup karunia Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk kehidupan kami, Engkau berkati dan jauhkan kami dari berbagai mara bahaya, dan kami tetap menjalani hidup, menekuni pekerjaan kami dengan penuh tanggung jawab, dan kami percaya bahwa Tuhan akan menyediakan segala sesuatunya untuk kami nikmati hari ini dan terus memberkati, melindungi kami. Bapa di sorga, berilah hikmat-Mu kepada kami sekalian, sehingga kami boleh menjalani hidup ini dalam terang kasih Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, ini permohonan kami. Kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara, renungan kita pada pagi ini. Mari kita jalani hidup dengan tetap tekun, dengan penuh semangat, dan biarlah kasih Tuhan tetap menyertai kehidupan kita. Salam sehat, Tuhan memberkati kita sekalian.